Junior. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Ada yang tahu nggak nih PJBL itu apa? PJBL adalah model pembelajaran yang membuat siswa belajar melalui proyek nyata. Jadi, siswa bukan hanya mendengar teori, tapi benar-benar mengalami proses mencari, merancang, dan menghasilkan sebuah produk. Dalam kesempatan ini, saya akan mengaitkan PJBL dengan kehidupan nyata yang dilakukan di dalam kelas, yaitu penggunaan media pembelajaran ular tangga pada mata pelajaran ekonomi. Kenapa saya mengaitkan contoh media ini? Karena media ini sederhana, menarik, dan dapat menjadikan konsep ekonomi abstrak lebih mudah dipahami oleh siswa. Menurut penelitian Afifah 2024 tentang pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik dalam jurnal pembelajaran, bimbingan, dan pengolahan pendidikan, PJBL mendorong siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan kolaboratif melalui pengalaman belajar berbasis proyek. Sedangkan dalam bidang ekonomi, model ini sudah banyak digunakan. Salah satunya untuk pembelajaran akuntansi dan manajemen usaha menurut Suryati dan kawan-kawan 2023 dari Jurnal Pendidikan Ekonomi. Adapun langkah-langkah dalam penerapan PJBL secara umum diantaranya menentukan proyek, merencanakan proyek, melaksanakan proyek, mempresentasikan produk, dan evaluasi dan refleksi. Yang pertama, menentukan proyek. Guru dan siswa menetapkan proyek yang relevan, misalnya membuat media ular tangga tentang konsep ekonomi. Yang kedua, merencanakan proyek. Siswa merancang isi ular tangga seperti petak berisi soal, contoh kasus ekonomi, atau permainan konsep dasar. Yang ketiga, melaksanakan proyek. Siswa membuat papan ular tangga, mendesain kartu soal, dan menguji cobakan permainan. Yang keempat, mempresentasikan produk. Kelompok mempresentasikan hasil karyanya dan cara bermainnya dan apa manfaatnya. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi. Guru menilai hasil media ular tangga tersebut dari proses kerja kelompok dan refleksi siswa terhadap pengalaman belajar. Contoh nyata yang terjadi di dalam kelas biasanya seperti siswa disuruh membuat ular tangga dengan 50 kotak. Tiap kotak berisi pernyataan seputar jenis usaha, perhitungan laba rugi, atau peran pasar. Saat bermain, siswa harus menjawab pertanyaan agar bisa naik tangga atau menghindari turun lewat ular. Penelitian oleh Octavia dan Fitriani 2024 menunjukkan bahwa media ular tangga berbasis gamifikasi terbukti meningkatkan hasil belajar ekonomi sekaligus motivasi siswa. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan PJBL atau Project Based Learning. Di antaranya kelebihan. Pertama, membuat siswa lebih aktif dan termotivasi. Yang kedua, konsep ekonomi lebih mudah dipahami karena dibawa ke permainan nyata. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Adapun kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama untuk persiapan proyek. Yang kedua, membutuhkan sumber daya tambahan, seperti contoh sebelumnya, yaitu membutuhkan papan permainan dan kartu soal. Dan yang ketiga, penilaian kadang lebih kompleks, karena harus menilai proses dan produknya. Dari pembahasan ini, kesimpulannya, PJBL sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, karena mampu meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus melatih keterampilan hidup yang penting. Seperti contoh dari Project Based Learning dengan menggunakan media ular tangga adalah salah satu inovasi yang efektif dalam pembelajaran ekonomi. Melalui proyek pembuatan dan permainan ular tangga, siswa tidak hanya belajar teori ekonomi, tetapi juga mengalami pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Itulah tadi pembahasan tentang strategi pembelajaran ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dan bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye-bye!